Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Untuk mengawali renungan harian kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami tidak hanya bersedia untuk mendengar, tapi pertolongan Roh Kudus membantu kami untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Nah, renungan firman Tuhan dalam renungan harian yang boleh kita alami saat ini diambil dari Injil Matius 5 ayat yang ke-13 yang berbunyi, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Sebagai tema dari renungan harian kita adalah hidup yang berdampak positif bagi sesama. Apabila dinilai dari sisi kegunaan maupun manfaat yang sangat banyak dari garam, maka selain harga garam termasuk sangat murah dan juga relatif mudah pembuatannya, yaitu dengan memanaskan air laut yang asin dengan bantuan terik sinar matahari. Salah satu fungsi atau kegunaan garam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia adalah sebagai bumbu masak. Dengan ukuran pemakaian garam yang pas, maka akan menjadikan makanan menjadi sedap dan lezat rasanya untuk dinikmati, sekaligus dapat mengawetkan makanan itu sendiri. Tanpa garam, maka makanan menjadi hambar, karena fungsi garam itu adalah untuk menyatakan pengorbanannya sehingga dia larut tanpa pernah terlihat dalam segala jenis makanan. Garam dapat membuat enak untuk dirasakan oleh yang mengkonsumsinya, tetapi hampir tak pernah disebut-sebut keberadaan dari garam itu sendiri. Firman Tuhan Yesus Kristus ini mengajarkan kepada para muridnya dulu dan juga kepada kita orang yang beriman percaya kepadanya pada masa kini, supaya kita boleh menjalankan fungsi yang benar di dalam menjalani hidup ini sebagai garam dunia, menurut yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai Raja dan Kepala atas gereja miliknya di dunia ini, agar melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, umat manusia, hidup kita berdampak positif bagi semua orang yang kita dapat temui dan dapat kita jangkau. Tuhan Yesus menghendaki agar kita dapat menjadi saluran berkat keselamatan bagi semua orang, mendatangkan rasa nyaman, tentram, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka, seperti halnya semua orang yang sedang menikmati makanan yang sedap dan nikmat itu tidak pernah memuji garam yang fungsinya menyedapkan makanan itu, akan tetapi orang pasti hanya mau memuji pakar kulinernya atau juru masaknya. Sedemikian itu pula lah kiranya kita yang telah dipilihnya dan sudah dilepaskannya dari lembah dosa, jangan ada pamrih dan tidak boleh untuk mengharapkan pujian. Dengan cara sama seperti tampilan garam itulah kita dapat berdampak positif, di mana orang makin banyak ikut bersama-sama bergabung dengan kita untuk sungguh-sungguh berguna bagi orang yang lain lagi. Sebab hanya Tuhan Yesus sajalah yang layak untuk selalu disembah, dipuji, dan dimuliakan semua orang di dunia ini dan hingga sampai ke akhirat kelak. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mampu sebagai pelaku firman Tuhan Yesus ini, agar betul-betul kita sadari akan segala tugas tanggung jawab kita di dalam menjalankan fungsi kita sebagai garam dunia yang sungguh-sungguh berdampak positif bagi semua orang, hingga semua orang kelak juga dapat menyembah, memuji, dan memuliakan satu-satunya Tuhan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Kita perlu ingat akan
sabda maupun firman dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dituliskan pada Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17 yang berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh mengingatkan kami bahwa diri kami sungguh-sungguh oleh pertolongan Roh Kudus dapat berfungsi sebagai garam dunia. Dan biarlah semua orang dapat dimenangkan bersama-sama dengan kami untuk juga menjadi pelaku firman Tuhan itu. Dan makin banyak orang juga akan mengikut satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup di dunia ini hingga Tuhan mengambil kami semua dari dunia. Bapa yang Maha Baik, mampukan kami juga untuk mengandalkan-Mu di dalam menghadapi sakit penyakit khususnya pandemi COVID-19 ini dengan mengandalkan kuat kuasa Tuhan Yesus. Kau mengurapi seluruh para medis, dokter, perawatan, para perawat maupun obat yang digunakan untuk memungkinkan mereka semua yang saat ini sedang terdampak positif COVID-19 boleh disembuhkan secara pasti oleh mujizat-Mu yang tak pernah undur dari kehidupan kami. Sambutlah doa kami, sempurnakan, dan kami hanya bermohon, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.